Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Fadlur Rahman. Hari ini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan pemikiran manajemen. Sesungguhnya, manajemen telah ada sejak zaman dahulu. Salah satu buktinya adalah piramida di Mesir yang menunjukkan bahwa pada zaman dahulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa mengikuti tahapan tertentu yang telah disiapkan. Sejarah menyebutkan ribuan orang terlibat dalam pembangunan piramida Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida tidak akan berhasil dibangun jika tidak ada manajer yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisasikan manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja, dan atau serta menegakkan pengendalian tertentu untuk menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Di Indonesia sendiri terdapat Candi Borobudur dan contoh bangunan kuno yang sangat rumit juga dibangun dengan manajemen. Dari bukti-bukti tersebut, dapat dilihat bagaimana orang-orang dahulu telah menerapkan manajemen. Tentunya, terdapat banyak tokoh dalam perkembangan ilmu manajemen. Namun, kali ini saya akan menceritakan 7 tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu manajemen. Sebelum abad ke-20, terjadi dua peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776, ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nation. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh oleh sebuah organisasi dengan menerapkan pembagian kerja, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Hingga akhirnya, Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Peristiwa penting kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri menandai dimulainya penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut dengan pabrik. Perpindahan ini mengakibatkan para manajer ketika itu membutuhkan sebuah teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan berbagai macamnya. Sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Robert Owen adalah orang yang menentang praktik-praktik memperkerjakan anak-anak usia 5 atau 6 tahun dan standar kerja 13 jam per hari. Ia pun mengajukan adanya perbaikan terhadap kondisi kerja tersebut. Pada tahun-tahun awal revolusi industri, ketika para pekerja dianggap sebagai instrumen yang tidak berdaya, Owen menganjurkan untuk meningkatkan kondisi kerja di pabrik, menaikkan usia minimum kerja bagi anak-anak, mengurangi jam kerja karyawan, menyediakan makanan bagi karyawan pabrik, mendirikan toko-toko untuk dijual keperluan hidup karyawan dengan harga layak, dan berusaha memperbaiki lingkungan hidup tempat karyawan tinggal dengan membangun rumah-rumah dan membuat jalan, sehingga lingkungan hidup dan pabrik menjadi semakin menarik. Selain itu, Owen lebih sering memperhatikan pekerja, karena menurutnya investasi yang penting bagi manajer adalah sumber daya manusia. Selain mengenai perbaikan kondisi kerja, ia juga membuat prosedur untuk meningkatkan produktivitas, seperti prosedur penilaian kerja dan bersaing secara terbuka. Dimulai pada awal tahun 1800-an sebagai manajer pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia, Owen mencurahkan perhatiannya pada penggunaan faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja atau tenaga manusia. Dari hasil pengamatannya, disimpulkan bahwa mesin yang dirawat dengan baik akan memberikan keuntungan pada perusahaan.
Demikian pula halnya pada tenaga kerja. Apabila dipelihara dan dirawat, dalam arti adanya perhatian, baik kompensasi kesehatan maupun tunjangan dan sebagainya, oleh pimpinan perusahaan akan memberikan keuntungan pada perusahaan. Selanjutnya, dikatakan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi eksternal dan internal dari pekerjaan. Atas penelitian yang telah dilakukan oleh Owen tersebut, maka ia dikenal sebagai Bapak Manajemen Personalia. Charles Babbage adalah seorang profesor matematika dari Inggris yang menaruh perhatian dan minat pada bidang manajemen. Menurutnya, aplikasi prinsip-prinsip ilmiah pada proses kerja akan menaikkan produktivitas tenaga kerja, menurunkan biaya, karena pekerjaan-pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien. Ia adalah orang pertama yang mengusulkan adanya pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tertentu, sehingga pekerjaan dibuat rutin dan lebih mudah dapat dikendalikan dengan alat komputer. Babbage merupakan penemu kalkulator mekanis pada tahun 1822 yang disebut sebagai mesin penambah dan pengurang. Kemudian, pada tahun 1833, ia menyusun sebuah mesin analitis, yaitu komputer otomatis dan merupakan dasar komputer modern, sehingga Babbage sering dinamakan sebagai Bapak Komputer. Dalam usulan pembagian kerja, terdapat beberapa keunggulan, yaitu diantaranya rutinitas pekerjaan yang sama dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian, dapat meningkatkan kecakapan, fokus, dan skill karyawan. Karyawan perhatian penuh pada pekerjaannya, karena yang dikerjakan hanya itu-itu saja. Kontribusi lain dari Charles Babbage yaitu mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan antara para pekerja dan pemilik perusahaan, juga membuat skema perencanaan pembagian keuntungan. Manajemen ilmiah atau manajemen yang menggunakan ilmu pengetahuan pertama kali dibahas pada sekitar tahun 1900-an. Manajemen ilmiah atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai scientific management dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Dalam bukunya, Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah sebuah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Beberapa penulis seperti Stephen Robbins menganggap tahun terbitnya buku tersebut sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern. Taylor sendiri adalah manajer dan penasehat perusahaan serta merupakan salah seorang tokoh terbesar manajemen. Ia dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah atau Scientific Management. Gerakan yang terkenal adalah gerakan efisiensi kerja dari Taylor. Taylor membuat prinsip-prinsip yang menjadi intinya manajemen ilmiah yang terkenal dengan rencana pengupahan yang menghasilkan turunnya biaya dan meningkatkan produktivitas, mutu, pendapatan pekerjaan, dan semangat kerja karyawan. Adapun filsafat Taylor memiliki 4 prinsip yang ditetapkan, yaitu pertama, mengembangkan manajemen ilmiah secara benar. Kedua, pekerjaan diseleksi secara ilmiah dengan menempatkan pekerjaan yang cocok untuk satu pekerjaan. Ketiga, adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah dari para pekerja. Keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan pekerja atau karyawan. Teknik yang digunakan untuk melaksanakan prinsip tersebut adalah melalui studi gerak dan waktu atau time and motion studies. Pengawasan fungsional, sistem tarif yang berbeda, yaitu karyawan yang lebih produktif dan efisien mendapatkan gaji yang lebih besar dari karyawan yang lainnya. Beberapa buku yang terkenal yang diciptakan oleh Taylor, diantaranya Shop Management tahun 1930, Principles of Scientific Management tahun 1911, dan Testimony Before Special House Committee tahun 1912. Nah, pada tahun 1947, ketiga buku tersebut digabungkan dalam satu buku dengan judul Scientific Management. Gen merupakan asisten Taylor.
Ia berdiri sendiri sebagai seorang konsultan yang titik perhatiannya ditujukan pada unsur manusia dalam menaikkan produktivitas kerja. Gagasan yang dicetuskannya yaitu: pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara manajer dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, mengadakan seleksi ilmiah terhadap tenaga kerja. Ketiga, membayar upah pegawai dengan menggunakan sistem bonus. Keempat, menggunakan instruksi kerja yang terperinci. Ia menekankan pentingnya mengembangkan minat hubungan timbal balik antara manajemen dan para karyawan, yaitu kerjasama yang harmonis. Gen beranggapan bahwa unsur manusia sangat penting sehingga menggarisbawahi pentingnya mengajarkan, mengembangkan pengertian tentang sistem pada pihak karyawan dan manajemen, serta perlunya penghargaan dalam segala masalah manajemen. Kontribusi terbesar dari Gen adalah dengan menghasilkan metode grafik sebagai teknik scheduling produksi untuk perencanaan, koordinasi dan pengawasan produksi yang populer disebut dengan bagan Gen atau Gantt chart. Manajemen ilmiah kemudian dikembangkan lebih jauh oleh pasangan suami istri Frank dan Lillian Gilbert. Keluarga Gilbert berhasil menciptakan micromotion yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan tersebut. Dari studi tersebut, manajer bisa lebih mengefektifkan waktu pekerja untuk kegiatan yang lebih atau benar-benar produktif. Henry Fayol adalah seorang industrialis Prancis. Ia mengatakan bahwa teori dan teknik administrasi merupakan dasar pengelolaan organisasi yang sangat kompleks. Fayol membagi manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dikenal sebagai istilah fungsionalisme. Selanjutnya, ia membagi 6 kegiatan manajemen, yaitu diantaranya teknik produksi dan manufacturing produk, kemudian komersial, kemudian keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Tidak hanya itu, Henry Fayol juga mengemukakan 14 prinsip dalam manajemen. Pertama, division of work. Kedua, authority. Ketiga, disiplin. Keempat, unity of command. Kelima, unity of direction, one head and one plan or a group or activities having the same objective. Keenam, subordination of individual interest to generate interest. Ketujuh, remuneration. Kedelapan, centralization. Kesembilan, scalar chain atau garis wewenang. 10, order. 11, equity. 12, stability of tenure of personnel. 13, initiative. 14, esprit of the corps. Silakan teman-teman bisa mencari penjelasan terkait tentang 14 prinsip manajemen tersebut. Pada tahun 1938, Barnard menulis buku berjudul The Function of the Executive yang menggambarkan sebuah teori organisasi untuk merangsang orang lain memeriksa sifat sistem operasi. Melihat perbedaan antara motif pribadi dan organisasi, Barnard menjelaskan dikotomi efektif-efisien. Menurutnya, efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efisiensi adalah sejauh mana motif-motif individu dapat terpuaskan. Ia memandang organisasi formal sebagai sistem terpadu, di mana kerjasama, tujuan bersama, dan komunikasi merupakan elemen universal. Sementara pada organisasi informal, komunikasi, kekompakan, dan pemeliharaan perasaan harga diri lebih diutamakan. Barnard juga mengembangkan teori penerimaan otoritas, didasarkan pada gagasan bahwa bos hanya memiliki kewenangan jika bawahan menerima otoritas tersebut. Baiklah, terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan sedikit penjelasan tentang perkembangan manajemen. Saya undur diri, semoga kita terus sehat dan bisa beraktivitas di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.